Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Hari ini kita bisa ada semua karena kemurahan Tuhan, haleluya. Dia baik bagi kita semua. Dia sudah menolong, menjaga, memelihara, bahkan memberkati kita semua. Itu sebabnya mari kita terus berjuang untuk hidup menyenangkan Tuhan, haleluya. Belajar firman Allah merupakan hal yang paling mendasar agar supaya kita bisa hidup menyenangkan Tuhan. Karena kalau mau ikut daging kita saudara, ego kita, itu semua adalah hal-hal yang menyakiti Tuhan. Hari Jumat kemarin kita sudah dengar firman Allah bahwa roh dan daging itu selalu bertentangan. Jadi semua yang kita ingin lakukan untuk memuaskan kedagingan kita itu semua bertentangan dengan keinginan roh. Artinya kalau kita mengikuti keinginan daging kita, kita akan selalu menyakiti Tuhan. Tetapi kalau kita mengikuti kemauan roh, firman Allah itu roh. Ya, Roh Kudus itu juga roh. Allah itu roh. Allah seluruhnya, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu roh sifatnya. Dan roh itu punya keinginan. Keinginannya itu yang tertuang di dalam firman Allah. Itu sebabnya kalau kita mau mengikuti keinginan roh, kita harus belajar firman. Kita harus mengerti firman Tuhan. Seringkali kita gagal melakukannya karena kita tidak mengerti. Ya, kita tidak mengerti sehingga kita banyak kali melakukan hal-hal yang mengikuti keinginan daging kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mendengarkan firman Allah menjadi hal yang sangat penting agar supaya kita bisa mengikuti keinginan roh. Nah, hari ini saya rindu kita akan belajar satu bagian firman Allah masih seputar pencurahan Roh Kudus, Saudara ya. Yaitu saya akan ambil pembacaan kita di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita masih berada di dalam suasana sukacita karena hari Pentakosta ya, hari pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya saya rindu kita akan belajar bagian firman Allah yang penting di seputar pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2. Kita akan membaca ayat 36 sampai ayatnya yang ke-39. Sekali lagi Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 36 ayat yang sampai yang ke-39. Saya rindu kita akan bacakan bergantian. Saya akan membaca ayat 36, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 37. Kita bergantian sampai ayat yang ke-39. Yang tidak membawa Alkitab di media sudah tersedia. Saya rindu kita semua terlibat dalam pembacaan firman Allah karena Tuhan bilang begini. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang membacakan firman, yang mendengarkan firman dan melakukan firman. Itu berbahagia atau diberkati. Ya, sebabnya saya rindu semua kita terlibat dalam pembacaan firman Allah saat ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 saya akan mulai membaca berbunyi demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu lalu saya sudah jelaskan tentang kenapa orang Kristen harus memperingati Hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 sesudah hari Paskah
Hari Paskah itu adalah hari di mana kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus terjadi. Itu Paskah. Ya. 50 hari kemudian Roh Kudus itu dicurahkan. Dan terbentuklah gereja mula-mula. Jadi gereja pertama terbentuk itu ketika hari Pentakosta. Itu sebabnya orang Kristen harusnya memperingati hari Pentakosta dengan serius, saudara. Karena kalau rupa di negara, saudara, hari Pentakosta itu adalah hari kemerdekaan. Hari terciptanya sebuah bangsa, lahirnya sebuah bangsa. Itu hari kemerdekaan. Kalau bangsa Indonesia 17 Agustus, saudara ya. Nah, hari pertama terciptanya gereja ya, itu ketika Roh Kudus dicurahkan, hari Pentakosta. Itu cikal bakal gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan hari Pentakosta itu sekali lagi itu berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Ya. Karena gereja tanpa Roh Kudus, gereja akan mati. Karena gereja itu dimusuhi oleh banyak orang. Yang menjadi aktor utama memusuhi kekristenan adalah iblis. Dan dia mempengaruhi orang-orang yang punya perilaku sama dengan dia. Ya, karena sekali lagi iblis itu roh, ya. Dan dia suka mempengaruhi manusia karena manusia itu ada roh di dalamnya, ya. Jadi kita manusia ini punya roh. Dan roh yang bisa mempengaruhi kita itu adalah dua roh. Yang pertama Roh Kudus, itu roh yang baik dari Allah, kemudian roh jahat. Dan cara roh itu mempengaruhi manusia itu lewat pikiran. Lewat pikiran. Jadi roh jahat mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat itu lewat pikiran. Begitu juga ketika Roh Kudus mempengaruhi manusia untuk berbuat baik itu juga lewat pikiran. Lewat pikiran. Jadi pikiran kita ini kalau di teologi peperangan rohani, pikiran itu adalah medan peperangan. Medan peperangan. Kita semua sama, sudah. Tidak peduli engkau pendeta, engkau jemaat biasa, semua kita sama. Roh jahat itu mempengaruhi kita lewat pikiran. Sudah. Jadi pikiran itu, sekali lagi itu medan pertempuran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ketika pikiran kita terpengaruh, itu keputusan ada di kita. Kita yang memutuskan. Kita melakukan yang baik sesuai keinginan Roh Kudus atau kita melakukan yang jahat sesuai keinginan roh jahat. Keputusan di kita. Dan Tuhan tidak pernah ganggu gugat keputusan kita. Karena itu yang disebut, kalau saudara pernah ingat, saya pernah bilang dulu tentang free will. Hak bebas manusia. Jadi semua kita punya kebebasan untuk memilih dan memutuskan. Itu free will namanya. Jadi sekali lagi, Roh Kudus dan roh jahat itu dia hanya mempengaruhi. Kita jahat atau kita baik itu keputusan kita. Yang jadi berat begini sudah. Manusia itu punya keinginan daging. Manusia itu ada keinginan daging. Itu sebabnya manusia seringkali memutuskan sesuai keinginan dagingnya. Makanya kelihatannya kecenderungan manusia itu mengikuti pengaruh roh jahat. Itu yang bikin kita berat. Karena apa? Dosa, susah. Tetapi Roh Kudus itu kalau di ayat bagian yang lain dikatakan Roh Kudus itu juga adalah penolong.
Jadi walaupun kita daging lemah, tapi Roh Kudus itu kalau kita memutuskan untuk mengikuti Dia, Roh Kudus akan membuat kita mampu melakukannya. Nah itu seperti itu ya. Itu sebabnya yang paling penting sebenarnya adalah keputusan kita. Keputusan kita yang ditandai dengan komitmen. Jadi seseorang yang memutuskan sesuatu itu harus membuat komitmen. Itu artinya dia sudah putuskan. Orang yang tidak punya komitmen dalam hidup, istilah bilang mengalir sudah. Yang tidak ada komitmen, mengalir sajalah. Itu berbahaya sudah. Berbahaya. Dia bisa terjebak di dalam pusaran pengaruh roh jahat. Sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus berusaha untuk mengerti apa yang harus kita lakukan. Ya. Sesuai dengan keinginan dari Tuhan itu sendiri, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan hal yang sangat penting karena ketika kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kata firman Allah kita akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Karena kita harus tahu bahwa dunia ini itu dibawa kekuasaan roh jahat. Saudara baca di dalam Alkitab ya, dunia ini dikuasai oleh roh jahat. Itu sebabnya dunia ini susah. Yang ada di bagian dunia ini tidak ada umpama, oh kalau di Indonesia susah, mungkin di Amerika senang. Nyanda sudah. Atau mungkin di Israel setahu senang. Nyanda. Seluruh dunia susah. Tidak ada yang senang di dunia ini. Semua susah. Kenapa? Karena roh jahat sudah kuasai dunia. Cuma DP sedap saudara orang anak-anak Tuhan. Itu kita dilindungi oleh Tuhan. Kalau saudara mau lihat contoh itu Ayub. Ketika Ayub dilindungi oleh Tuhan. Oh dia diberkati sudah. Hidupnya enak, senang, luar biasa. Karena menurut roh jahat, menurut iblis ya waktu ngobrol dengan Tuhan. Iblis bilang begini. Bagaimana dia nyanak mau saleh? Bagaimana dia nyanak mau setia? Tuhan ada jaga pada dia. Saudara baca di Ayub 1 ya dan di Ayub 2. Jadi ketika Tuhan menjaga kita saudara, walaupun dunia ini jahat, dunia ini sulit karena dikuasai oleh roh jahat. Karena roh jahat itu tujuannya cuma satu saudara. Membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi tujuan roh jahat itu menghancurkan kita. Walaupun seringkali dia mengiming-imingi sesuatu yang baik awalnya. Tapi ujungnya itu menghancurkan. Kalau Tuhan menjaga kita, melindungi kita. Maka iblis tidak bisa apa-apa. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus tahu itu. Kita harus berjuang supaya hidup kita dijaga oleh Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak jaga kita, habis orang sudah. Hancur-hancuran orang hidup. Itu sebabnya sekali lagi pastikan hidupmu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Karena kalau Tuhan melindungi engkau, roh jahat tidak bisa mendatangkan kesulitan. Ayub ketika Tuhan bilang oke, kita mau angkat itu perlindungan. Tapi DP nyawa jangan ambil. Saudara apa yang iblis bikin? Pertama, dia rampok semua kekayaan Ayub. Tadinya Ayub jadi orang terkaya di sebelah timur kata firman Allah. Tetapi ketika Tuhan angkat pagar perlindungan, langsung jatuh miskin saudara Ayub. Seketika, karena memang kekayaan itu kan kalau orang Cina bilang ada DP sayap. Jadi kalau dia pergi, nyanda ada satupun mau dapat dusu. Itu orang Cina istilah. Kalau firman Tuhan bilang kekayaan itu tidak menentu.
Sekarang bisa ada, besok tiba-tiba habis. Ada satu orang ahli pengelola finansial, pengelola keuangan. Dia bilang begini, kita tidak perlu belajar untuk menghabiskan uang. Karena kita sudah ahli sejak lahir. Jadi semua manusia kalau mau kasih habis doi, itu so jago dari lahir. Yang harus kita belajar adalah bagaimana menghemat uang. Menghemat, bagaimana cara berhemat. Karena itu sifat uang itu seperti itu sudah. Dia bisa menguap dan bisa pergi kapan saja. Nah, kalau kita tidak dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, itu kekayaan saudara bisa terbang tiba-tiba. Sama dengan Ayub. Ketika Tuhan tidak jaga, hilang semua kekayaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yang hilang, itu adalah hubungan dalam keluarga. Tiba-tiba so nyadak bahagia, tiba-tiba so bentrok suami istri, orang tua, anak kakak beradik, bakalai, ya, baku menuntut. Suasana jadi panas saudara di rumah. Rasa-rasa so nyadak mau pulang di rumah, karena kalau pulang di rumah pasti ribut. Itu kalau iblis, kalau Tuhan angkat pagar perlindungan. Jadi kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, ketentraman, kedamaian itu hilang sudah. Itu yang dialami oleh Ayub. Sudah. Hilang semuanya. Anak-anaknya meninggal, istrinya mencemooh dia dan lain sebagainya. Yang ketiga saudara, itu kesehatan. Tuhan angkat, iblis kasih datang penyakit sudah. Ketika pagar perlindungan diangkat, maka iblis kasih datang sakit penyakit. Dan Ayub penyakit sudah, penyakit paling menderita sudah. Karena hele mau tidur susah, bagaro terus dia gatal. Penuh dengan bisul-bisul kata firman Allah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan gatal rasanya. Jadinya tidak bisa tidur. Siksa. Itu ketika Tuhan mengangkat pagar perlindungan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bilang sekali lagi. Mari kita terus berjuang. Supaya Tuhan terus memagari hidup kita. Dia melindungi kita supaya hal-hal yang berharga dalam hidup ini tidak akan dicuri oleh kuasa jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal yang penting yang harus kita lakukan dan sangat mendasar itu sebenarnya yang sudah kita bacakan tadi. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Di sana sudah tertuang seluruh yang kita butuhkan dalam hidup ini agar supaya Tuhan menjaga dan melindungi kita. Dan dari pembacaan yang sudah kita bacakan tadi, itu merupakan sebuah kisah ketika Roh Kudus itu dicurahkan dan orang-orang menghina, meledek itu murid-murid orang, gitu ya, so mabuk. Tapi Petrus berdiri dengan rasul-rasul. Petrus bilang, ini bukan mabuk. Ini Roh Kudus yang dijanjikan Allah bagi orang Israel. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Dan Roh Kudus itu dicurahkan lewat perantaraan Yesus yang mati di kayu salib. Memang dia sudah mati di kayu salib. Tetapi hari yang ketiga dibangkitkan oleh Tuhan. Dan dia naik ke surga. Kami ini saksinya. Saksi mata, Petrus bilang. Orang ini saksi. Orang lihat yang mata kepala sendiri. Dia hidup. Dia memang mati tetapi dia hidup. Dan ini yang kamu lihat. Lewat dia yang sudah ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sudah curahkan Roh Kudus. Dan inilah Roh Kudus yang dimaksud oleh kitab Yoel. Oleh Nabi Yoel. Nah, ketika orang-orang dengar itu sudah. Jadi pertama sekali dorang dengar apa yang disampaikan oleh
Petrus. Ini menjadi poin yang pertama. Bahwa kita anak-anak Tuhan harus belajar mendengar firman Allah. Ini penting. Jangan pasti dengar firman. Baca firman, belajar firman. Ini hal yang sangat penting. Ini paling awal sudah. Jadi awalnya itu baca firman. Dengar firman. Belajar firman Allah. Kemudian mulai melakukan. Itu modal pertama. Jadi sekali lagi, jangan pasti dengar firman Tuhan. Jangan ada yang sudah tiap ibadah firman Tuhan. Tiap ibadah firman Tuhan. Jangan saudara. Kita harus malah sebaliknya. Kurang suka-suka. Kapan firman Tuhan Kang? Apalagi ini firman Tuhan mau datang. Itu harus seperti itu. Ada kerinduan. Ada, kalau pakai istilah kasar, ada DP nafsu mau dengar firman. Antusias. Semangat ketika mau dengar firman Tuhan. Karena ada di bagian di tempat lain saudara. Saudara sudah pernah dengar cerita ada seorang ibu bersaksi. Dia bilang begini. Wah puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saya ini ada penyakit. Penyakit saya itu susah tidur. Kalau sekarang namanya insomnia atau apa itu. Ya, susah tidur. Tapi saya bersyukur. Kalau saya ada di gereja. Apalagi sementara khotbah. Saya bisa tidur. Dengan tenang. Jadi ketika khotbah dia tidur. Senang sekali dia karena pas khotbah dia tidur. Saudara sebenarnya khotbah itu harus didengar. Jangan tidur saudara. Kalau saudara susah tidur berdoa Tuhan pasti kasih engkau tidur nyenyak. Tapi intinya begitu saudara. Jadi kalau mau dengar firman kita harus antusias. Bahkan lebih antusias dari melakukan hal-hal yang lain. Karena itu sumber utamanya di situ. Jadi orang-orang ini ketika dengar firman Tuhan yang disampaikan, yang dikhotbahkan oleh Petrus. Oh saudara kata firman Allah tadi mereka terharu. Saudara bayangkan kuasa firman Allah itu bisa membuat orang terharu. Terharu itu merupakan sesuatu yang masuk dan menguasai jiwa seseorang. Itu seseorang bisa terharu kalau jiwanya itu dikuasai. Ya, dikuasai oleh sesuatu. Mungkin oleh peristiwa, oleh apa. Tapi di dalam cerita ini dikuasai oleh firman Allah. Sehingga mereka terharu. Jadi jiwa itu berbicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi semua kesadaran. Jadi saudara harus tahu bahwa hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa itu berbicara tentang totalitas kesadaran kita sebagai manusia itu. Jadi engkau bisa tahu sesuatu, engkau bisa rasa, engkau makan, engkau rasa marah, engkau senang. Itu jiwa saudara. Engkau bersuka cita, engkau bersemangat, engkau mau berusaha, engkau bisa jadi pejabat, engkau jadi pengusaha. Itu jiwa, karya dari jiwa. Jadi totalitas kesadaran manusia itu adalah jiwa. Nah, terharu itu ketika jiwa kita ya, totalitas kesadaran kita itu terpengaruh di dalam kisah ini lewat firman Tuhan. Jadi kalau pikiranmu, perasaanmu hanyut dengan firman Allah, itu yang dimaksud dengan terharu. Nah orang bisa begitu kalau dia fokus saudara. Kalau tidak fokus tidak bisa. Kalau dia cuma setengah-setengah dengar firman Allah, lewat sudah itu. Ada istilah dulu orang-orang tua dulu sama Tuhan bilang, dengar telinga kanan, keluar di telinga kiri. Padahal saudara serta cek, nyala tumbus nih. Coba saudara cucu dari kanan, nyala di kiri. Cuma istilah saja itu. Artinya kita mengabaikan firman Tuhan. Jangan mengabaikan firman. Ya, mari kita terima dan saya percaya firman itu akan
menguasai jiwa kita. Ya. Nah, ketika mereka terharu, mereka tanya kepada murid-murid, jadi apa yang orang mesti baking? Kemudian ayat yang ke-38 Petrus katakan begini, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, dari pernyataan Petrus ini kita dapati 4 hal yang sangat penting yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan dan menjadi pribadi yang nantinya akan menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Nomor 1 sudah, itu harus dibaptis. Harus bertobat. Nomor 1 bertobat. Bertobat itu artinya begini. Kalau saudara baca dalam bahasa asli itu berbicara, dia berasal dari kata metanoia. Metanoia itu perubahan di dalam pikiran. Nah ini yang saya katakan tadi di awal. Bertobat itu di dalam pikiran kita, itu kita mengambil keputusan. Dan membuat komitmen, itu bertobat. Jadi pertobatan itu berawal dari pikiran kita. Itu metanoia. Jadi tadinya kita pikir, oh kalau hidup begini santai aja, semua orang Kristen kok lakukan. Tetapi ketika engkau dengar firman Allah dan pikiranmu bertobat, berubah. Oh ternyata ini boleh, Tuhan marah kalau orang bikin begini. Mengerti, orang mengerti. Oh ini boleh kok tuh. Kalau orang bahugel, ini boleh. Bajudi, ini boleh. Bamabo, ini boleh. Barokok, ini boleh. Itu terjadi di dalam pikiran, saudara. Namanya metanoia. Kalau orang sadar itu salah. Itu namanya bertobat. Kemudian engkau berkomitmen. Saya tidak akan melakukan lagi. Itu bertobat. Jadi bertobat itu 2 hal ya. Pertama, mengetahui dan berubah tidak sesuai dengan sesuai firman Tuhan. Jadi kita tidak mau melakukan lagi. Yang kedua, kita berkomitmen untuk tidak melakukan lagi. Itu namanya bertobat. Ya dulu saya sudah terangkan tentang pertobatan ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, itu manusia pergi jauh dari Tuhan. Kalau umpama ini Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, itu hidup seseorang itu dia berjalan di dalam dosa dan tujuannya maut. Kalau maut di sana, dia sementara berjalan ke sana untuk menuju maut. Bertobat itu ketika dia dengar Injil dan Injil itu mempengaruhi hidupnya, itu berubah dalam pikiran. Dia tahu yang saya lakukan selama ini itu dosa, Tuhan tidak mau. Kemudian saya berkomitmen untuk tidak melakukan lagi. Itu bertobat. Nah, ketika kita bertobat, posisi saya masih di sini. Tetapi saya sudah berbalik. Berbalik 180 derajat. Belum suci karena Tuhan di sana, maut di sana, Tuhan di sana. Saya belum suci. Saya masih hidup di jalur dosa. Tetapi saya sudah berbalik. Itu metanoia. Dalam pikiran kita, kita sudah tidak mau melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Kemudian kita sudah punya komitmen untuk tidak akan melakukan lagi. Tetapi di dalam perjalanan menuju Tuhan, ini masih di jalur dosa sudah. Itu seringkali ada istilah jatuh dalam dosa. Kalau begini, itu hidup dalam dosa. Ya. Artinya dia senang saja, dia pikir no problem berbuat dosa. Tapi kalau dia begini, arahnya sebetul. Cuma seringkali dia jatuh dalam dosa, tiba-tiba ada godaan, dia jatuh dalam dosa. Nah, orang jatuh dalam dosa itu yang saya selalu gambarkan seperti anak orang dan anak tude, ya.
Tude itu hidupnya, habitnya itu air. Jadi kehidupannya itu dia hidup di dalam air. Kalau orang di darat, nah kalau orang itu umpamanya orang so bertobat, ketika dia jatuh di dalam air, dia nggak berenang-berenang langsung oh haleluya haleluya di dalam air. Kalau air itu umpamanya dosa, dia akan berusaha untuk keluar dari sana. Karena ketika orang sudah bertobat, air itu bukan habit lagi. Tapi bagi Tude, anak Tude sudah waktu orang baru tangkap di bawah, ketika jatuh di air, oh dia langsung berenang. Dia asik hidup di sana. Dia asik hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena itu habitnya. Jadi hidup dalam dosa itu habit orang belum bertobat. Orang yang sudah bertobat itu habitnya itu di darat. Sudah. Kalau dia jatuh dalam dosa dia akan terus langsung keluar. Dia tidak akan tinggal dan berenang di sana. Tidak. Itu bedanya. Orang yang sudah bertobat. Bukan berarti dia tidak berbuat dosa lagi. Bisa saja dia berbuat dosa. Jatuh dalam dosa. Tetapi dia tidak akan senang di sana. Dia tidak akan berenang di sana. Dia akan segera keluar dan meninggalkan. Itu sebabnya saudara baca di dalam Alkitab itu Daud. Itu pribadi seperti itu. Dia adalah orang pilihan Allah. Tetapi satu ketika dia jatuh dalam dosa. Bayangkan saudara. Daud itu dikatakan oleh firman Tuhan orang yang berkenan kepadaku. Tetapi apakah dia hidup benar terus? Tidak. Satu ketika dia jatuh dalam dosa. Dia selingkuh dengan istri Uria dan dia bunuh Uria. Dan dia ambil istrinya menjadi istri. Istri Uria itu jadi istrinya. Jatuh dalam dosa. Tetapi ketika dia ditegur dengan firman Allah oleh Nabi Nathan. Dia langsung bertobat. Metanoia sudah. Dia berbalik lagi. Itu orang yang sudah bertobat seperti itu. Bapak ibu saudara sekalian. Ketika kita percaya akan firman Allah. Itu harus ada bukti. Kalau kita menjadi orang-orang yang akan menyenangkan Tuhan nanti. Itu dengan tanda pertobatan. Pertobatan jangan lupa. Pertama kita mengerti apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dan kita tinggalkan itu, kemudian kita berkomitmen untuk tidak melakukan lagi. Itu bertobat. Yang kedua, dibaptis. Jadi anak-anak Tuhan, baptisan itu adalah bukti iman sebenarnya. Seseorang yang percaya, dia pasti akan memberi diri dibaptis. Jadi baptis itu bukan disuruh-suruh sudah. Baptis itu harus keputusan. Ya, saya selalu jelaskan kepada orang-orang yang mau dibaptis. Harus keputusan, bukan karena mau kawin. Ada biasa orang begitu, karena semua mau kawin, baptis cuy. Atau karena disuruh-suruh sama pendeta atau ketua tua. Baptisan itu harus keputusan kita. Makanya dalam Alkitab dikatakan kita harus memberi diri dibaptis. Jadi baptisan itu kita pribadi harus memberi diri kita dibaptis. Dan orang yang bisa melakukan itu hanya mereka yang percaya. Kalau tidak percaya, pasti tidak bisa melakukan. Artinya, orang yang tidak mau dibaptis, ya, orang yang tidak mau dibaptis sekali lagi, pada dasarnya dia tidak percaya kepada firman Allah. Bukan masalah apa, itu karena masalah tidak percaya. Terus saudara coba bercerita dengan seseorang yang belum dibaptis, kalau saudara coba bilang, baptis cuy. Kira gampang? Susah sudah. Karena dia harus percaya dulu. Hanya orang yang percaya baru bisa memberi diri dibaptis. Orang yang tidak percaya sudah, biar mau bom lagi.
dia ini mau dibaptis. Dia akan berdalih, dia akan bikin 1001 macam alasan supaya dia tidak dibaptis. Kenapa? Tidak percaya. Sudah. Itu sebabnya mendengarkan firman Allah itu sangat penting. Karena hanya firman Allah lah yang bisa membuat seseorang percaya kepada Tuhan. Jadi itu yang penting ya. Jadi 2 hal ini yang harus kita lakukan. Bertobat dan dibaptis. Nah kalau orang sudah bertobat dan dibaptis, itu baru yang disebut yang ketiga akan diselamatkan. Kita akan selamat. Selamat ini saudara itu terbagi 2. Selamat yang pertama adalah, dan itu yang terutama, itu kita akan masuk di surga, kita akan ada tempat di surga. Tuhan akan sediakan tempat kita di surga. Apakah itu kita dipanggil oleh Tuhan secara pribadi kita meninggal dunia, atau nanti Tuhan datang pada kali yang kedua. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang dibuktikan dengan pertobatan dan baptisan, merekalah yang akan masuk surga. Ini memang kelihatannya seperti nyanak masuk akal. Ya, saudara pernah menganalisa hal ini. Sama dengan nyanak masuk akal. Saudara. Tapi saudara harus tahu ini perintah Tuhan. Yang namanya perintah Tuhan, masuk akal atau nyanak masuk akal, kita harus lakukan. Tidak peduli itu masuk akal atau tidak. Yang namanya perintah Tuhan kita harus lakukan. Kalau kita tidak lakukan, ada konsekuensinya. Dan selamat sudah, selamat. Itu sekali lagi terbagi 2. Itu masuk surga, tetapi selama kita di dunia ini kita akan dipelihara oleh Tuhan dengan keselamatan itu. Makanya di dalam Alkitab banyak sekali janji. Oh janji Tuhan itu banyak sekali. Tapi saya mau bilang begini hari ini ya. Janji itu bukan untuk orang Kristen. Tapi janji itu bagi mereka yang diselamatkan. Hanya mereka yang diselamatkan yang akan menerima janji-janji daripada Tuhan. Kalau engkau tidak diselamatkan, engkau belum berhak untuk menerima janji. Belum. Engkau masih di luar perjanjian. Hanya mereka yang diselamatkanlah yang akan menerima janji-janji Tuhan. Nah, bagaimana cara kita menerima janji? Itu yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dia katakan, kamu akan memperoleh karunia Roh Kudus. Karunia itu saudara, itu sesuatu yang spektakuler. Yang dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada pribadi-pribadi yang dia memberikan karunia-Nya. Nah karunia itu saudara sebenarnya kalau di dalam Alkitab itu tujuan utamanya adalah untuk kebersamaan, untuk bersama-sama ya supaya kita bisa menikmati. Artinya begini, karunia ini diberikan oleh Tuhan untuk kepentingan bersama atau saya bisa katakan begini, kepentingan sebuah komunitas. Jadi karunia Roh Kudus itu bukan untuk pribadi. Memang ada karunia pribadi saudara ya, yang biasa yang disebut dengan bahasa roh. Karena bahasa roh itu seperti yang saya sudah jelaskan pada beberapa waktu lalu, karunia Roh Kudus itu terbagi 3 ya. Bahasa roh. Jadi bahasa roh pertama itu adalah tanda seorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi bahasa roh juga itu adalah bersifat nubuatan. Ya, nubuatan. Ketika Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada umat Tuhan, itu Tuhan bisa pakai seseorang mengucapkan nubuatan dari Tuhan itu lewat bahasa roh. Dan bahasa roh seperti itu biasa ada yang suka terjemahkan. Jadi ketika ada yang satu ngomong bahasa roh, satu bisa terjemahkan. Itu bahasa roh yang sifatnya nubuatan. Tetapi ada bahasa roh yang berikut itu memuliakan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan dengan bahasa roh.
Saudara baca di kitab Roma dan di kitab Petrus, di sana dijelaskan bahwa ketika kita mau memuliakan Tuhan, seringkali Roh Kudus suka kasih kita cara memuliakan Tuhan lewat bahasa roh. Menceritakan kebesaran Tuhan. Nah itu di Kisah Rasul pasal 2 di ayat sebelumnya yang sudah kita bacakan tadi. Itu ada, itu bahasa itu. Jadi orang-orang berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak bisa mengerti, tetapi ada orang-orang yang bisa mengerti. Sebenarnya mereka itu sementara mengatakan perbuatan-perbuatan ajaib Allah. Itu memuliakan Tuhan. Kemudian bahasa roh yang berikut adalah memuliakan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Itu sudah baca di kitab Roma dikatakan seringkali kita tidak bisa berdoa, bahkan salah berdoa. Tetapi Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk berdoa dengan perkataan-perkataan yang dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang tidak dimengerti. Itu bahasa roh untuk berdoa. Itu seringkali ada orang-orang yang tiba-tiba dia bisa berbahasa roh. Dia tidak mengerti, tetapi Roh Kudus yang ada dalam hidupnya itu berdoa kepada Allah. Lewat bahasa roh. Itu sebabnya karunia yang paling umum ya kelihatannya itu adalah bahasa roh. Tetapi karunia itu bukan cuma itu, ada banyak hal. Karunia mujizat, karunia kesembuhan, karunia nabi, karunia rasul, nah itu ada beberapa karunia lagi ya. Banyak karunia, ada 9 ditambah 5 ada 14 dan ada beberapa karunia. Ada seorang hamba Tuhan dia pernah hitung kira-kira karunia itu ada kurang lebih 19 atau 20 karunia di dalam karunia Roh Kudus. Tetapi sebenarnya itu yang tercatat. Tetapi kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu Allah. Kita tidak bisa membingkai, oh karunia Allah cuma 20. Nyanda saudara. Bisa 1000 karunia Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tidak bisa dibingkai oleh apapun. Roh Kudus itu adalah Allah dan dia pencipta segalanya. Dia maha segalanya, itu Roh Kudus. Itu sebabnya kalau walaupun dalam pelajaran ada karunia Roh Kudus yang ada katanya ada 9, ada 5, ada 4, ada berapa itu semua. Itu cuma tertulis saja. Tetapi dalam kenyataannya karunia Roh Kudus itu banyak sekali. Termasuk memberikan kita kemampuan-kemampuan spesial secara pribadi. Saya kasih contoh begini. Roh Kudus itu bisa memberikan seseorang kemampuan untuk memperbaiki mesin. Roh Kudus mampu sudah. Jadi kalau engkau kerja di bengkel, engkau buka-buka mesin, tiba-tiba nyadak jadi. Roh Kudus bisa mengajar engkau. Berdoa kepadanya, minta Roh Kudus. Dan engkau bisa menyelesaikan. Saya dengar kesaksian dari seorang bapak ya, bukan seorang bapak, seorang ibu bersaksi tentang anaknya. Jadi ibu ini suaminya dulu gembala, tapi ketika suaminya meninggal dia nyarek jadi gembala lagi. Dia punya 2 orang anak, 1 kerja di bengkel, punya bengkel. Karena anak ini anak gembala saudara. Dia selalu berdoa. Satu kali dia buka mesin oto. Dan dia mau pasang, dia so bingung mau pasang bagaimana. Terpaksa dia kasih tinggal. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa sudah. Dari siang dia berdoa sampai malam. Malamnya tidak bisa tidur, dia berdoa sampai pagi. Pagi-pagi saudara, tiba-tiba Tuhan Roh Kudus itu ajar sama dia. Coba ngana buka ini pasang begini, ini tabu bale, ngana bale. Roh Kudus bilang pada dia lewat di pikiran dan kemarin saya sudah jelaskan kan bahwa Roh Kudus itu suka menuntun kita lewat hati nurani dan pikiran kita. Dan dia baking saudara, pas dia start langsung hidup sudah oto. Ketika oto hidup, kata-kata yang pertama keluar dari mulutnya adalah haleluya, puji Tuhan, Tuhan setolong. Mesin Roh Kudus tahu backing mesin sudah. Yang saudara-saudara pikir Roh Kudus cuma
karunia bernubuat, mujizat, nyanda sudah. Bikin mesin Roh Kudus tahu. Dulu saya cerita tuh Tesa sudah ya, suami. Dia pengusaha lift sudah. Ketika dia bikin lift di ujung pandang, dia mekaniknya dia beli dari Cina. Elektroniknya itu dari Jerman. Ketika semua operasi saudara, mau operasi itu lift, macet. Dia seutak atik semuanya tidak bisa. Elektroniknya bermasalah. Jadi dia kirim email ke Jerman. Dan dia itu dari Jerman alatnya. Dari Jerman kasih petunjuk, baking ini. Dia baking-bakingnya tidak jadi. Seharian baku email dengan tuh perusahaan di Jerman. Tidak jadi. Dia putus asa. Tapi malamnya dia berdoa kepada Tuhan. Dia adalah anak Tuhan yang setia. Dia punya Roh Kudus. Dan dia minta supaya Roh Kudus tolong. Jam 3 hampir siang dia tak bangun. Roh Kudus so kasih tahu. Oh di sini di perusahaan. Coba ngana kore ini. Dan dia sudah tidak bisa tidur. Jam 5 dia so pergi di mall. Sampai di mall masih tak tutup mall. Jam 6 masih tak tutup. Jam 7 dia berani masuk. Pergi pas security. Minta izin. Dia sudah dapat tahan. Di hati itu Roh Kudus berkobar-kobar. Ajar kore ini. Dan ketika dia diizinkan untuk masuk. Dia ikut Roh Kudus berpetunjuk. Dia kore ini. Kalau dia pas tindis. Langsung jadi saudara. Haleluya, di tengah mall dia sendiri berteriak. Haleluya. Tuhan dahsyat, luar biasa. Tuhan mengerti, Roh Kudus mengerti elektronik. Itu yang disebut dengan karunia. Kalau engkau berdagang sama sudah. Roh Kudus cukup tahu ini perekonomian ini tahun depan mau jadi apa. Mau jadi seperti apa. Perilaku pasar itu akan seperti apa. Roh Kudus juga tahu. Ketika engkau ditolong oleh Roh Kudus, engkau juga mampu mengelola pasar. Saya pernah bilang dulu, Roh Kudus itu ahli marketing. Kalau kita berharap kepada Roh Kudus mampu mengangkat bisnis kita menjadi bisnis yang besar. Tidak perlu takut dengan keadaan dunia. Sekarang memang kan sudah mulai susah hidup ya. Sudah banyak mengeluh karena keadaan ekonomi sudah mulai lambat DP pergerakan sekarang ini. Kemarin Cine bilang begini, aduh DP tamang-tamang di bank, pangko-pangko kaki, kenapa? Karena so sedikit tuh pedagang-pedagang jaga bastor di bank, so kurang. Jadi nasabah so menipis di bank. Karena memang situasi so sulit sekarang, sudah mulai sulit. Tetapi saudara saya mau bilang begini, kalau kita punya Roh Kudus, kita punya karunia Roh Kudus. Roh Kudus mampu memberikan kita kemampuan untuk melakukan apa saja yang kita butuhkan. Jadi saudara, itu yang dimaksud oleh Petrus. Kalau kita bertobat dan kita dibaptis, nomor satu kita akan diselamatkan. Artinya Tuhan akan jaga, dia akan pelihara kita. Selama kita di dunia ini dan ketika kita meninggal dunia kita akan ada di surga. Senang kekal selama-lamanya. Kemudian ketika kita mengalami masalah atau kita ingin mencapai sesuatu, itu Tuhan akan memberikan kita karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus itu saudara, itu bukan cuma hal-hal rohani saja. Sampai hal-hal jasmani. Karunia itu berbicara tentang skill ya. Skill, kemampuan, kapasitas, itu karunia. Cuma begini sudah. Untuk sampai kita masuk surga, Roh Kudus punya satu bagian penting. Tidak boleh dipisahkan, yaitu buah roh. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu nomor satu dia akan. Yang kedua, dia akan menghasilkan buah roh. Nah buah roh inilah
yang akan membawa dan menjaga hidup kita sampai kita masuk di surga. Karena walaupun kita punya karunia tanpa buah, itu belum tentu masuk surga. Belum tentu. Karena di dalam Injil Matius dikatakan begini, hari terakhir orang akan berseru kepada Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan melakukan segala sesuatu demi namamu? Tapi Tuhan bilang begini, aku tidak kenal kamu, pergi kamu semua pembuat kejahatan. Apa artinya? Ini adalah orang-orang yang memiliki karunia. Mereka punya karunia Roh Kudus. Tetapi mereka melakukan kejahatan. Apa artinya? Mereka punya karunia tapi tidak punya buah. Kita harus punya karunia dan punya buah. Baru kita akan masuk surga. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, nomor 1 adalah mendengarkan firman Allah. Harus terus mendengarkan firman Allah. Antusias belajar firman, baca firman Tuhan. Kita sekarang tidak ada kesulitan untuk membaca Alkitab. Kalau dulu mesti bawa tuh buku begini. Sekarang di HP semua ada Alkitab. Bahkan dalam berbagai-bagai bahasa, dalam berbagai terjemahan kita bisa lebih mengerti. Mari kita lebih mengutamakan itu. Habiskan waktu untuk belajar firman itu jauh lebih baik. Daripada engkau menghabiskan waktu untuk, kalau anak-anak main game, search Google, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Kurangi itu. Kasih banyak baca Alkitab. Belajar firman Allah. Kalau saudara suka dengar-dengar juga khotbah di TikTok atau di YouTube, itu juga bagus. Tetapi kita harus punya Roh Kudus. Agar supaya kita punya filter. Saya selalu bilang bahwa di YouTube, di Instagram, di TikTok itu juga banyak khotbah. Tetapi khotbah di sana itu tidak semua berbicara tentang kebenaran. Di sana juga ada kepalsuan. Itu sebabnya kita perlu filter. Nah, filter itu adalah Roh Kudus. Karena kalau ada Roh Kudus kita punya filter. Untuk memfilter semua pelajaran. Karena sekali lagi sebelum masa sukar datang. Yang seperti yang saya katakan waktu lalu. Sebelum masa sukar datang. Itu akan didahului oleh penyesatan. Jadi penyesatan akan menyebar ke seluruhnya. Dan sekarang sudah kelihatan sudah. Di YouTube itu banyak juga penyesat. Yang mematahkan semua kebenaran yang sudah dipercaya berabad-abad. Hari ini dipatahkan itu kebenaran-kebenaran itu. Lewat khotbah-khotbah di YouTube. Dan mengangkat ayat-ayat Alkitab. Saudara harus tahu ya. Iblis juga pakai firman Tuhan. Ketika dia goda Hawa. Ketika dia goda Tuhan Yesus. Mereka semua pakai ayat-ayat firman Tuhan. Tapi diputar balikan. YouTube sekarang banyak sudah di YouTube. Itu menyebar mana-mana. Karena memang itu sudah dinubuatkan sebelum masa sukar terjadi. Akan ada penyesatan besar-besaran. Untuk apa? Untuk memfilter orang-orang Kristen yang benar, yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh percaya, oh dia tidak peduli dengan ajaran-ajaran palsu, dia akan terus melakukan firman Tuhan. Tetapi orang yang setengah-setengah sudah. Oh terpengaruh dia. Dulu dia lakukan, sekarang so nyanda. Oh itu pendeta itu bilang di YouTube, boleh kok. Tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Boleh kok nyanda masuk gereja. Boleh kok nyanda ada karunia Roh Kudus. Boleh nyanda bertobat. Yesus sudah mati di kayu salib, kan kita dapat kasih karunia. Biar orang hidup dalam dosa tetap. Itu tersebar di mana-mana sudah. Pelajaran-pelajaran seperti itu. Itu namanya penyesatan. Dan sekali lagi, sekarang sudah waktunya. Karena masa sukar sudah mulai. Memang belum sukar sekarang. Tetapi sudah di gerbangnya. Gerbang kesukaran itu di sanalah kepalsuan akan muncul. Nabi palsu, pengajaran palsu, Kristus palsu, semua kepalsuan. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang-orang. Itu sudah dinubuatkan sudah.
Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan perlu punya Roh Kudus dalam hati kita. Supaya kita punya filter untuk menangkal semua penyesatan yang terjadi. Nah, saya percaya kalau kita punya Roh Kudus, oh luar biasa. Roh Kudus itu adalah berkat utama yang diberikan oleh Allah bagi kita semua. Makanya Tuhan Yesus ketika dia naik di surga, dia bilang, kamu tunggu di Yerusalem. Saya akan minta kepada Bapa supaya dia mencurahkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sangat penting sudah. Sangat penting. Dia akan menuntun kita, dia akan menginsafkan kita dari dosa-dosa. Dia akan menjaga, dia adalah penolong. Dia penghibur, dia segalanya. Itu Roh Kudus. Dan yang luar biasa Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Hanya kita harus hidup menurut kehendaknya. Agar supaya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, dia aktif berkarya di dalam kehidupan kita. Sebab kalau nyandak saudara, walaupun dia ada dalam hidup kita, dia diam. Dia nyandak melakukan apa-apa. Ketika kita susah, dia nyandak tolong. Padahal dia ada dalam hati kita. Tapi kalau kita menyenangkan Tuhan, kita terus hidup. Nomor satu itu bertobat. Perubahan pikiran. Kita harus tahu apa yang tidak disukai oleh Tuhan dan apa yang disukai oleh Tuhan. Kemudian kita buat komitmen. Saya percaya Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang terus dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan Roh Kudus akan terus berkarya dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan semua itu dimungkinkan karena Yesus sudah mati di kayu salib. Haleluya. Kalau kita percaya ketika Yesus mati di kayu salib, semua itu menjadi milik kita. Soalnya setiap kali kita makan dan minum perjamuan, kita ingat bahwa anugerah Allah itu bagi kita karena Yesus sudah mati di kayu salib. Haleluya. Yang saya jelaskan waktu lalu tentang warisan ya. Warisan atau yang biasa orang-orang kaya suka bikin ya, warisan kepada anak-anak. Jadi selama yang membuat warisan wasiat itu masih hidup, yang penerima warisan belum bisa jadi miliknya. Sama dengan kalau saya punya rumah. Ahli waris saya itu Jose. Semua harta saya itu milik Jose. Tetapi itu belum akan jadi miliknya ketika saya masih hidup. Tetapi kalau saya sudah mati, itu semua jadi milik Jose. Itu warisan. Nah, semua janji itu warisan. Kenapa jadi milik kita? Karena pembuat warisan sudah mati di kayu salib. Itulah Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib. Itu sebabnya semua janji Allah diwariskan kepada kita. Itu menjadi waris kita. Puji Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi ketika kita mengikuti perjamuan Tuhan, kita harus ingat semua janji Allah, termasuk firman Allah yang sudah sampaikan tadi, itu akan menjadi milik kita. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Puji Tuhan. Inilah firman.